Kaktus jumping. Bayangkan ini. Kamu berada di tengah gurun pasir yang panas dan terik. Lalu kamu mengambil ancang-ancang, berlari sekencang-kencangnya, dan melompat langsung ke atas tumpukan kaktus hidup. Terdengar aneh? Itulah kaktus jumping. Sebuah kegiatan ekstrim yang muncul dari komunitas pecinta tantangan di wilayah Arizona dan Nevada, Amerika Serikat. Sekitar awal tahun 2000-an. Awalnya cuma iseng, sekedar tantangan konyol di forum online dan pesta kampus. Tapi siapa sangka, aktivitas ini berkembang jadi acara tahunan yang ditonton ratusan orang dan jadi semacam festival keberanian ala gurun pasir. Setiap peserta diberi kesempatan berlari dan melompat ke arah tumpukan kaktus. Penilaian diberikan berdasarkan gaya lompatan, ekspresi wajah, dan seberapa tenang mereka menjalaninya. Tak ada medali emas, tak ada sponsor besar. Hadiahnya? Pengalaman yang tak biasa, tepuk tangan penonton, dan mungkin video viral yang beredar kemana-mana. Toe wrestling. Toe wrestling pertama kali muncul pada tahun 1976 di sebuah pub di Derbyshire, Inggris. 3 pria yang frustrasi karena Inggris tidak punya olahraga dominan di dunia memutuskan untuk menciptakan satu. Hasilnya, duel antar jempol kaki. Tak disangka, olahraga ini terus berkembang. Sejak tahun 1990-an, bahkan rutin digelar World Toe Wrestling Championship di Inggris, dan memiliki penggemar sendiri. Beberapa juaranya bahkan jadi selebriti lokal. Dikenal hanya lewat kekuatan jempol. Aturan. 2 peserta duduk berhadapan-hadapan dalam ring kecil. Kaki telanjang, jempol kaki kanan saling dikaitkan. 3 ronde dimainkan. Kanan, kiri, kanan. Tujuan? Menjatuhkan jempol lawan ke sisi papan arena. Kedengarannya konyol, tapi para pesertanya sangat serius. Beberapa bahkan melatih kekuatan dan fleksibilitas jempol kaki secara khusus, melakukan peregangan harian, hingga diet untuk menjaga berat kaki. Face slapping. Face slapping Championship pertama kali dikenal luas di Rusia sekitar tahun 2017, ketika sebuah video viral menunjukkan 2 pria menampar wajah satu sama lain di atas panggung kecil. Dengan tamparan yang cukup kuat untuk menjatuhkan gajah. Semenjak itu, apa yang dulunya dianggap iseng berkembang menjadi olahraga kompetitif, lengkap dengan turnamen nasional, sponsor, dan selebriti. Kini, face slapping sudah ada di Amerika, India, Polandia, hingga Brazil, bahkan dipromosikan sebagai cabang hiburan bela diri oleh Dana White dari UFC. Aturan. 2 peserta berdiri berhadapan di sisi meja kecil, bergiliran menampar wajah lawan hanya dengan telapak tangan terbuka. Tidak boleh menghindar, tidak boleh mundur. Pemenang ditentukan jika lawan tumbang, menyerah, atau berdasarkan poin dari juri. Fakta medis menunjukkan, satu tamparan yang tepat bisa memicu blackout, merusak saraf wajah, hingga meretakkan tulang pipi. Namun, bagi penggemarnya, face slapping adalah tentang mentalitas baja. Shin kicking. Shin kicking bukan olahraga baru. Ia berasal dari Inggris, tepatnya di daerah Cotswolds, dan telah dimainkan sejak tahun 1612 dalam rangkaian acara tradisional bernama Cotswold Olympics. Saat itu, ini bukan sekadar permainan. Shin kicking adalah ajang pembuktian kejantanan, tempat para petani, buruh tambang, hingga prajurit ujuk nyali dengan cara paling langsung, tendang tulang kering lawan sampai menyerah. Dan anehnya, tradisi ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Aturan. 2 peserta berdiri berhadapan, mengenakan jaket putih tebal
dan celana panjang. Mereka saling menendang tulang kering lawan, bagian bawah kaki depan sambil mencoba menjatuhkannya. Pemenang adalah yang berhasil menjatuhkan lawan terbanyak dalam 3 ronde. Peserta diperbolehkan memasukkan jerami ke dalam celana untuk mengurangi rasa sakit. Tapi itu saja tidak cukup. Juri, yang disebut stickler, bertugas mengawasi pertandingan dan mencegah pelanggaran. Wife carrying. Wife carrying, atau menggendong istri sambil lomba lari. Mungkin terdengar seperti prank, tapi ini nyata dan berasal dari Finlandia, lebih tepatnya dari kota kecil Sonkajärvi. Tradisi ini dipercaya berasal dari kisah seorang bandit lokal bernama Rosvo Ronkainen, yang konon suka menculik perempuan dari desa lain, lalu membawanya lari. Seiring waktu, kebiasaan ini berubah jadi lomba gendong pasangan, dengan suasana festival dan penuh tawa. Sejak 1992, Finlandia resmi menggelar Wife Carrying World Championship, dan diikuti peserta dari seluruh dunia. Aturan: pria harus membawa wanita melewati rintangan sejauh 253,5 meter. Rintangan termasuk lintasan lumpur, pasir, dan kolam air. Gaya gendong bebas, tradisional di punggung, menyamping, atau yang paling populer, Estonian style, yaitu istri dibalik menghadap ke belakang, dengan kepala di bawah dan kaki melingkar di leher suami. Istri boleh pasangan asli, teman, atau pinjaman. Asal usianya di atas 17 tahun dan berat minimal 49 kg. Hadiah utamanya, bir seberat bobot istri. Worm charming. Bayangkan ini, kamu berdiri di atas tanah, memainkan gitar, menabuh drum, atau sekadar mengetuk-ketuk tanah sambil menari. Dan tujuannya, menggoda cacing agar keluar dari dalam tanah. Inilah worm charming, olahraga aneh yang berasal dari Inggris dan telah diadakan sejak tahun 1980 di Willaston, Cheshire. Awalnya adalah eksperimen anak-anak sekolah yang mencoba memancing cacing keluar tanah dengan cara unik. Lama-lama ini jadi turnamen tahunan serius, dengan kategori keluarga, anak-anak, dan bahkan rekor dunia. Aturan? Peserta diberi sebidang tanah seluas 3 kali 3 meter, 1 yard persegi. Waktu 30 menit. Dilarang menggali tanah atau menggunakan cairan kimia. Hanya boleh menggunakan getaran, suara, musik, atau gerakan. Cacing yang keluar dikumpulkan dalam wadah dan dihitung di akhir sesi. Yang terbanyak menang. Sleep. Ajang ini pertama kali diselenggarakan secara resmi di Madrid, Spanyol tahun 2010 oleh sebuah asosiasi penggemar siesta tidur siang. Namun kemudian konsepnya menarik perhatian global dan diadopsi secara lebih serius di Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara dengan budaya kerja ekstrim. Kini kejuaraan tidur ini bukan sekadar lucu-lucuan, tapi jadi semacam resistensi terhadap dunia yang terlalu sibuk. Aturan. Peserta diberi tempat tidur nyaman di ruang publik, biasanya mal atau taman indoor. Waktu kompetisi, 20 hingga 30 menit. Dilarang membawa alat bantu tidur, obat, earplug. Selama waktu tersebut, detak jantung, pernapasan, dan gelombang otak dimonitor menggunakan sensor medis. Peserta yang tidurnya paling tenang dan nyenyak, menang. Chair race. Awalnya hanya iseng. Tahun 2009, di kota kecil Kyoto, Jepang, sekelompok pegawai kantor yang stres memutuskan balapan di gang belakang kantor. Pakai kursi kantor beroda. Siapa sangka, tingkah aneh itu viral dan akhirnya berubah jadi event tahunan bernama Isu 1 Grand Prix. Kini, balapan kursi kantor sudah menyebar ke Jerman,
Finlandia, dan bahkan Amerika Serikat, dengan variasi unik dan komunitas penggemarnya sendiri. Aturan, kursi harus berkaki 5, beroda, tanpa mesin. Pembalap tidak boleh berdiri atau mendorong dengan tangan. Hanya kaki yang boleh digunakan. Trek dibuat di jalanan umum yang ditutup. Rata-rata panjang lintasan sekitar 200-300 meter. Kostum bebas, tapi banyak yang pakai jas kantor, helm, dan dasi. Pemenang adalah yang tercepat menyelesaikan lap tanpa jatuh, menabrak, atau kehabisan napas.